Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari prakarya di kelas 9 dalam pembelajaran bab 1 kerajinan bahan keras. Ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran, langkah yang pertama, silahkan absen di kolom komentar dengan cara menuliskan nama sekolah kalian, nama kalian, dan kelas 9 apa. Ya. Lalu nomor 2-nya, siapkan alat tulis untuk catatan pribadi bila diperlukan. Lalu simak video yang akan diputar. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe agar dapat video pembelajaran lain lebih dulu. Oke, kita akan lanjut pada pembelajaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Bila sudah menyimak, kita akan melanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Mengacu kepada bab 1 di pembelajaran prakarya sekarang. Kerajinan bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, yaitu bersifat kejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Pada prinsipnya, kerajinan bahan keras dibagi 3 bagian. Yang pertama, keunikan bahan keras. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke, kita ulas satu per satu. Yang pertama, keunikan bahan keras. Silahkan kalian bisa mengamati gambar yang terlihat oleh kalian. Ini adalah kayu dengan urat alami. Ya, kita bacakan. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat. Serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lain. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi, baik merupakan fungsi pakai maupun fungsi hias. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ya. Yang pertama, kalian bisa melihat di situ ada keranjang. Berarti nilai yang pertama adalah nilai fungsional. Di sini kita lihat keranjang dari rotan. Dia mempunyai nilai fungsional karena kita bisa pakai, dan selain kita bisa pakai, dia mempunyai keindahan dalam fungsinya. Yang kedua adalah nilai informatif. Salah satu contoh kerajinan pin kaleng. Dia mempunyai nilai informatif. Dia memberikan informasi bahwa yang memakai gambar klub sepak bola berarti mencintai atau memberikan informasi kepada yang lainnya bahwa kita itu pecinta olahraga. Yang ketiga adalah nilai simbolik. Salah satu gambarnya di sini kita diperlihatkan kerajinan lukis kaca. Di situ ada nilai simbolik yang bergambar bunga, berarti simbolnya itu adalah keindahan atau alam yang kita lihat. Yang keempat adalah nilai prestis atau kewibawaan. Nah, kita pernah lihat bahwa masyarakat yang memakai bahan dasar dari kulit itu biasanya terlihat mewah. Bisa kita lihat kalau misalkan teman kita, saudara kita memakai jaket dari kulit, ya terlihat agak mewah berbeda dengan jaket yang lainnya atau tas yang lainnya yang memakai bahan dasar kulit. Jadi di dalam kerajinan bahan keras mempunyai 4 nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama nilai fungsional, yang kedua informatif, yang ketiga simbolik, yang keempat prestis atau kewibawaan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut kepada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perencanaan adalah yang pertama
pertama adalah faktor teknis. Faktor teknis di dalamnya adalah metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tidak kemahiran sumber daya manusia. Yang kedua, faktor ekonomis. Di dalamnya pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasok atau distributor, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual, dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan atau alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah faktor ergonomis, meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Lalu yang keempat, faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, di dalamnya inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kelima, faktor estetika. Di dalamnya menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci, detail, merupakan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Dan yang terakhir, faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jadi di dalam aspek rancangan dalam produk kerajinan kita harus mempunyai 6 faktor, harus mengenal dulu 6 faktor, dari mulai faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Sekarang kita akan mengenal jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam. Ya, ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah kayu. Yang kedua adalah bambu. Dan yang ketiga adalah rotan. Jadi kita bisa melihat bahwa bahan keras alam terdiri dari kayu, bambu, rotan. Dan mungkin banyak lagi yang lainnya kalau kita bisa menggalinya. Yang kedua adalah bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah kaleng yang kalian lihat, logam atau besi. Yang kedua adalah kaca. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ciri-ciri dari bahan keras alam. Yang pertama, kita mengenal ciri-ciri kayu. Kita lihat di pojok kanan atas, di situ ada gambar kayu. Yang pertama, kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati hitam, nangka, kelapa, lame, albasiah, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Dua, masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun. Jadi semakin besar si kayu itu, berarti tahunnya semakin lama. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasiah atau jenjet. Ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Kalau untuk kayu jati, untuk daya tahannya lebih lama dan lebih panjang. Oke. Yang kedua adalah bambu. Yang di bawah gambar kita lihat itu salah satu kerajinan bahan alam dari bambu. Kita akan mengenal ciri-ciri bambu tersebut. Yang pertama, batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dan dari ukuran 1 cm
hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuh. Itu adalah ciri-ciri bambu. Yang terakhir adalah rotan. Nah, ini gambar kerajinan dari rotan. Kita akan mengenal ciri-ciri rotan. Yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak berongga. Yang berongga mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang, namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuh. Terakhir, rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Sekarang kita akan mengenal ciri-ciri bahan keras buatan. Yang pertama, kaca. Ini adalah sebuah kaca. Ya. Kaca wujudnya transparan dan bening. Tebalan bervariasi antara 1 mm sampai dengan 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaan licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Yang kedua, ciri-ciri logam. Nah, ini adalah salah satu seng, ya, foto seng. Akan menjabarkan logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan, kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis bagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Nah, itulah penjelasan bab 1 terkait kerajinan bahan alam. Semoga video penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian untuk mempelajari ilmu prakarya kelas 9 di bab 1. Sekian dulu penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.